Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Atik and Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang adaptasi. Disimak ya. Nah, kita akan membahas menganalisis soal latihan kemarin ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Pasangan nama hewan dengan cara adaptasi yang benar ditunjukkan oleh. Jadi pertanyaannya adalah pasangan antara hewan dan cara adaptasinya. Adaptasinya kalian buletin ya. Ini model analisis yang kedua ya. Yang penting-penting kata kunci dilingkari. Kemudian kita lihat bangau, paruh berkantung. Apa benar bangau itu paruh berkantung? Betul ya, karena bangau itu memang paruhnya berkantung karena apa? Untuk menampung makanannya yang berupa ikan. Kemudian yang B, nyamuk tipe mulut menggigit. Apakah nyamuk tipe mulut menggigit? Salah. Yang benar apa tipe mulutnya? Adalah menusuk dan menghisap. Nah, ini harus baca materi dengan baik agar bisa mengatakan bahwa ini salah, karena nyamuk itu yang benar tipe mulutnya adalah menusuk dan menghisap. C, kolibri, paruh pipih bersudu. Apa betul bersudu? Salah. Yang bersudu itu bebek. Kolibri itu yang bagaimana? Paruhnya adalah panjang runcing. Sementara yang D, belalang tipe mulut mengunyah. Mengunyah salah, yang betul adalah menggigit. Nah, demikian anak-anak, maka jawabannya adalah yang A. Ya, betul. Nah, untuk soal kedua, ayo kita bahas kembali. Perhatikan tabel berikut. Nama hewan, cara adaptasinya. Hewan pertama, walang sangit, mengeluarkan bau menyengat. Apakah benar? Iya, walang sangit adalah mengeluarkan bau yang menyengat. Kemudian yang kedua, kaki seribu menggulungkan badannya. Betul. Nah, inilah gambar kaki seribu ya. Dia jika terancam maka akan menggulungkan badannya. Iguana memutuskan ekornya. Apakah iguana memutuskan ekornya? Iguana itu adalah mengubah warna kulit sesuai dengan warna lingkungannya, yang kita sebut dengan mimikri nih ya. Hampir mirip dengan bunglon. Kemudian yang keempat, ular menyengat bisa beracun. Ya, kata menyengatnya yang salah ya. Kalau menyengat itu pada lebah, tawon, kalajengking gitu ya. Tapi adalah menggigit, mengeluarkan bisa dengan menggunakan gigi bagian depannya. Kita lihat. Nah, inilah gigi bagian depan yang akan menyalurkan bisa yang beracun. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah nomor 1 dan 2. Yuk kita lihat mana yang betul. Berarti A jawaban yang betul untuk soal nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Ya, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nama hewannya kupu-kupu, cara adaptasinya berkamuflase. Apa benar kupu berkamuflase? Ya, kita lihat gambarnya. Kamuflase itu adalah bentuk bagian tubuh mirip atau sama dengan lingkungan sekitar. Bentuk, warna ya, itu mirip sehingga bisa untuk mengelabui pemangsanya. Kita lihat kupu-kupu menempel pada bunga yang dedaunannya berwarna hijau, bentuk dan warna seperti daun ya, sayapnya. Ini yang disebut dengan kamuflase. 2, cicak kaki berselaput. Yang benar itu adalah kakinya berperekat. Kalau berselaput itu seperti pada bebek bangau gitu ya. Kemudian kata kulit berlendir, ya kita lihat
Ini apakah berlendir? Iya, kita lihat kata itu kulitnya selalu basah berlendir karena untuk mengikat oksigen. Burung pelato apakah paruh tumpul? Kita lihat paruhnya adalah runcing dan kuat karena untuk mematuk kayu yang kuat ya, yang keras, yang keras. Semut mengeluarkan feromon? Iya benar, karena semut itu pada bagian perutnya, abdomennya, sela-sela abdomennya, sekat-sekat abdomennya mengeluarkan feromon yang digunakan untuk memberi jejak kepada kelompok atau koloninya. Sehingga yang benar adalah nomor 1, 3, dan 5. Kita lihat ABCD-nya mana yang betul. Oh, ternyata jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, perhatikan tabel berikut. Nama tumbuhan, cara adaptasi. 1. Teratai. Stomata sedikit, memperbanyak penguapan. Ingat, stomata pada teratai itu sedikit apa banyak? Nah, kata sedikit ini yang salah, harusnya adalah banyak. Karena apa? Hidupnya di air, dia harus banyak melakukan penguapan agar tidak busuk daunnya. Kita lihat ya, stomata itu ada di bagian bawah daun ya. Kemudian nomor 2, Venus, daun berengsel untuk menangkap mangsa. Daun berengsel pada Venus apakah untuk menangkap mangsa? Iya benar ya, untuk membuka, menutup, menangkap mangsa. Kita lihat engselnya yang ditanda merah ya, saya lingkari merah, itu adalah engsel pada Venus. Kemudian kantong semar, bau khas untuk mencerna serangga. Nah, cermati loh ya, bau khas untuk mencerna serangga. Yang benar adalah bau khas itu untuk memikat serangga, menarik serangga agar mendekat gitu ya. Kemudian dindingnya licin ya toh, terpleset, masuklah ke dalam kantong yang terdapat cairan pencerna yang untuk mencerna serangga. Jadi kalau bau khas itu untuk memikat serangga. Lihat nih pada kantong semar ya. 4. Drosera, cairan lengket untuk menjebak serangga. Nah, pada Drosera dia punya cairan lengket. Ingat ya, di videonya dan gambarnya kita lihat. Iya, dia punya cairan lengket yang ada pada tentakel atau benang-benang halus di ujungnya yang lengket ya, untuk menjebak serangga. Sehingga jawaban yang benar di sini nomor berapa? Yaitu nomor 2 dan 4. Kita lihat ABCD-nya yang mana? Oh, yang C. Kita akan membahas yang nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Iya, ini adalah gambar tanaman eceng gondok. Sementara yang ditunjuk huruf X itu apa? Ya, batang yang menggembung. Di mana batang yang menggembung itu untuk mengapung di air. Nah, seperti yang disampaikan pada materi yang kemarin, ya, eceng gondok mempunyai beberapa cara adaptasi dengan ciri khususnya ya. Kita lihat, daun tipis lebar untuk memperbanyak penguapan, akar serabut banyak pendek menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Sementara batang yang berongga untuk keluar masuknya udara pernapasan. Nah, batang yang menggembung ini ya digunakan untuk mengapung di air. Nah, dari ilmu ini kita akan membahas soal ABCD-nya ya. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk A, memperbanyak penguapan. Benar nggak tadi batang menggembung untuk memperbanyak penguapan? Salah ya, karena yang perbanyak penguapan itu apa? Daun tipis lebar pada eceng gondok. Menjaga keseimbangan, apakah benar? Salah ya, karena yang menjaga keseimbangan itu adalah pada akarnya ya, akar serabut pendek banyak. Mengapung di perairan, ya betul, udah cocok dengan materi yang di bawah ya. Nah, yang D, menyimpan cadangan air, ini salah. Sehingga
Jawabannya adalah yang C. Kita analisis berikutnya yaitu nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang dituju dengan huruf X berfungsi untuk, kita lihat gambarnya apa? Belalang. Ya, betul ya. Itu adalah gambar belalang. Sementara X yang ditunjuk itu apa? X itu adalah kaki belakang belalang lebih panjang untuk meloncat. Nah, ini seperti pada materi yang sudah pernah kita bahas ya, bahwa X itu adalah kaki belakang pada belalang. Digunakan untuk apa? Melompat jauh untuk menghindari dari pemangsanya. Nah, sekarang dari ilmu yang sudah kita dapatkan adalah yang menyatakan bahwa kaki belakang pada belalang yang ditunjuk huruf X itu digunakan untuk meloncat menghindari dari pemangsanya. Kita lihat ABCD-nya ya. A. Menangkap mangsa. Apakah benar? Di sini yang salah adalah menangkap mangsa. Kenapa? Karena pada saat menangkap mangsa, belalang itu menggunakan kaki depannya. Yang B. Meloncat jauh saat bahaya. Ya, kita tahan dulu. Harus kita baca C dan D-nya untuk memastikan apakah benar nanti yang B gitu ya. Walaupun B sudah cocok ya, memiliki sepasang kaki belakang yang panjang untuk meloncat jauh menghindari dari pemangsa, meloncat jauh saat bahaya, itu sudah betul ya. Tapi kita lihat C dan D dulu. Menarik perhatian pasangannya salah ya. Kemudian mendeteksi mangsa, ini juga salah. Maka jelas jawabannya adalah yang B. Nah, kita pilih jawaban yang B. Nah, sekarang kita masuk nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Nama tumbuhan dan cara adaptasi. Yang 1, keladi. Daun tebal, lebar untuk memperbanyak penguapan. Kata yang salah di sini adalah tebal. Karena apa? Keladi itu daunnya tipis. Ya, kita lihat gambarnya. Nih, daunnya tipis dan lebar untuk memperbanyak penguapan. Jadi hanya satu kata saja yaitu tebal, harusnya tipis, yang mengakibatkan nomor 1 itu salah. Kemudian nomor 2, bambu memiliki gelugut untuk melindungi diri. Perhatikan gambarnya. Ya, dia punya gelugut. Terutama gelugut ini melindungi pada saat bambu muda ya. 3, kaktus akar serabut pendek banyak mencari sumber air. Apakah benar? Nah, kata pendeknya yang salah. Yang benarnya adalah serabut panjang banyak. Perhatikan gambarnya ya, dia panjang karena hidupnya di tempat yang sangat panas, airnya sedikit, maka akar itu harus mencari sumber air sampai jauh, maka akarnya menjadi panjang. 4, embun matahari rambut berujung lengket untuk menjebak mangsa. Benar, iya, kita lihat gambarnya. Ujung-ujungnya memang terdapat cairan yang lengket untuk menjebak mangsa. Maka dari 1, 2, 3 dan 4 yang benar yang mana? 2 dan 4. Maka ABCD-nya mana yang betul? Iya, yang C. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Gambarnya adalah cicak dengan terenggiling ya. Nah, kita lihat sekarang cicak itu mempunyai ciri khususnya apa? Telapak kaki berperekat, lidah panjang dan lengket serta autotomi. Sementara kalau terenggiling dia memiliki ciri untuk adaptasinya. Bagaimana? Terenggiling ini makanannya serangga sehingga dia mempunyai lidah panjang dan lengket. Maka kesamaan antara cicak dengan terenggiling itu apa? Lidah panjang dan lengket. Untuk itu kita cek ABCD-nya. A, memiliki telapak kaki yang berperekat. Ini hanya dimiliki oleh cicak saja ya, terenggilingnya tidak. Padahal yang diminta adalah kesamaan di antara keduanya, maka tidak pilih A. Panjang yang lengket, ya, cicak dan terenggiling memilikinya ya. Kemudian kita cek yang C, menggulungkan badannya. Ya, menggulungkan badannya adalah terenggiling saja, cicak tidak.
memutuskan ekornya, cicak saja, terenggiling tidak. Maka samaan di antara dua gambar cicak dan terenggiling adalah lidah panjang yang lengket. Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Hewan yang memiliki kebiasaan pura-pura tidur untuk melindungi diri adalah, soalnya adalah hewan yang pura-pura tidur. Materi yang pernah saya sampaikan yaitu musang, lebah, kecoa, ular buah pura-pura mati untuk mengelabui diri dari pemangsanya. Nah, kata kuncinya adalah ini anak-anak jawabannya. Jadi yang pura-pura mati untuk mengelabui diri dari pemangsanya itu siapa? Musang, lebah, kecoa, dan ular buah. Kita cek satu persatu. A. Tawon dan terenggiling. Lebah dan tawon ya, terenggilingnya yang salah. B. Ular buah dan kadal. Kadalnya yang salah. C. Tikus salah, lebahnya betul. D. Kecoa dan musang betul semua. Maka jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Pasangan makhluk hidup dan cara beradaptasi yang benar adalah. Yuk kita lihat A, B, C, D-nya. Padi memiliki bulu halus. Apakah padi punya bulu halus? Salah ya, yang betul adalah memiliki rambut yang halus. B. Keladi daunnya tipis dan lebar. Ya, keladi memang mempunyai daun tipis yang lebar untuk memperbanyak penguapan. Kemudian yang C. Jati batang berongga. Batang berongganya yang salah, harusnya kan batang berkayu. Dan adaptasi jati adalah menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan atau yang sering yang disebut dengan meranggas. D. Kantong semut mengeluarkan bau tak sedap. Salah, yang tak sedap harusnya mengeluarkan bau khas atau bau yang sedap. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah yang B. Nomor 11. Semut mengeluarkan bau feromon melalui abdomen bertujuan. Jadi semut itu memang mengeluarkan bau feromon yang ada di antara sela-sela pada perutnya ya. Nah, materinya adalah, kita lihat, semut mengeluarkan bau feromon digunakan untuk memberi jejak ke kelompoknya atau koloninya. Nah, A. Melindungi diri dari musuh. Benar apa salah? Salah ya. Karena materinya di sini kata kuncinya adalah bau feromon itu untuk memberi jejak ke kelompok atau koloninya. Jadi yang nomor A itu salah. Kemudian yang B, meninggalkan jejak. Apakah sudah sesuai dengan konsep yang ada di bawah? Meninggalkan jejak kepada kelompoknya. Iya, betul. C. Mencari makan. Salah. D. Menarik lawan jenis. Salah. Sehingga jawabannya adalah yang, dengar deh suara marah ini. Nomor 12. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya adalah. Pertanyaan di sini adalah cara adaptasinya. A. Kupu-kupu memiliki mulut penusuk. Salah ya, karena apa? Tipe mulut pada kupu-kupu adalah menusuk menghisap. Perhatikan pada gambar nih, kupu-kupu penusuk penghisap. Kemudian yang B. Belalang kaki depannya lebih panjang. Apa benar kaki depan? Nah, ternyata pada gambar adalah kaki belakang lebih panjang. Jadi di sini salah. Kemudian yang C. Cicak melakukan mimikri. Kita lihat cicak. Nah, ternyata cicak itu berautotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Mimikri salah ya, karena dia berautotomi. D adalah belalang dan berkamuflase. Apa itu kamuflase dan gambar? Bentuk tubuhnya menyerupai bentuk dan warna itu menyerupai sekitarnya, sehingga pemangsanya tidak akan melihat. Nah, ini digunakan untuk melindungi diri. Jadi betul ya, berkamuflase karena menyerupai bentuk warna sesuai dengan lingkungannya. Itu adalah pengertian kamuflase. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 13.
bebek memiliki ciri khusus bulu berminyak yang berfungsi untuk, kita lihat ya, bebek bulu berminyak tuh fungsinya untuk apa? Kita lihat materinya. Bebek bulu berlapis minyak untuk agar saat berenang badannya atau bulunya tidak basah. Itu kunci jawabannya. Nah, kita lihat ABCD-nya. Menumbuhkan bulu-bulu halusnya, apakah menumbuhkan? Salah ya. Kemudian yang B, memikat pasangannya, salah, karena kata kuncinya adalah agar saat berenang tidak basah. Nah, C, bulu tidak basah saat berenang di air, betul ya. D, memudahkan menangkap cacing, tidak. Ini pada paruh yang bersudut dan bergerigi gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kita lihat gambar bebeknya. Nomor 14, burung hantu memiliki pupil yang lentur. Ciri khusus ini berfungsi untuk, kata kunci soalnya adalah burung hantu pupil lentur matanya ya. Nah, kita lihat A, membuka dan menutup kelopak mata dengan cepat dan terbang, apakah benar? Nah, kita cek dulu materinya pada burung hantu ya. Nih, burung hantu memiliki pelat mata itu untuk menangkap putaran suara dan mengarahkan ke telinga saat pendengaran tajam ya. Yang ditanya bukan itu, tapi apa yang ditanya? Pupil lentur. Nah, cari pupil yang lentur. Nih, ketemu nih pupil yang lentur. Untuk apa? Mempertajam penglihatan di malam hari. Jadi jawabannya nanti adalah mempertajam penglihatan di malam hari. Nah, kalau yang A bagaimana? Salah ya. Nah, yang B, menangkap cahaya sangat cepat ya, bukan sangat cepat tapi sangat banyak ya. Yang C, pupil dapat menerima cahaya di malam hari secara baik dengan cara melebarkannya. Iya, dilebarkan kemudian mendapatkan cahaya yang paling banyak. D, pupil memantulkan cahaya, bukan memantulkan tetapi menangkap atau menerima. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 15, ekolokasi adalah ciri khusus pada kelelawar yang berfungsi untuk, ya, kita lihat materi yang sudah ada tentang kelelawar ini. Di sini ditanyakan adalah ekolokasinya, maka kita cari yuk yang mana nih? Oh, yang atas ya. Kemampuan ekolokasi digunakan atau berfungsi untuk mengetahui letak mangsa dengan mendengarkan bunyi pantul dari suara yang dikeluarkannya. Kita cek dengan A, B, C, dan D. A, memperkirakan jarak nih ya. Apa tadi? Dengan cara memancarkan suara yang keras. Benar nggak memancarkan? Ya, harusnya dengan cara membunyikan ya suara yang keras gitu ya. Yang B, memperkirakan letak mangsa dengan mendengarkan bunyi pantul suara yang dikeluarkannya. Nah, cocok ya dengan materinya. C, mendengarkan bunyi pantul dari suara mangsa yang berada di sekitarnya. Suara mangsa ini ya. Terus dan matanya yang tajam, bukan, karena ekologis itu bukan matanya tetapi pendengarannya. D, lihatan dan pendengaran yang tajam di malam hari dengan bantuan suara-suara hewan yang lainnya. Penglihatan ya, yang betul adalah pendengarannya yang tajam saja, penglihatannya tidak. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 16, anjing sering berlari-lari dan melakukan aktivitas yang sangat cepat meningkatkan suhu tubuh. Cara penyesuaian diri hewan tersebut agar suhu normal kembali adalah, nah di sini ya, pada saat anjing itu berlari-lari maka sering menjulurkan lidahnya seperti pada gambar. Ini sering dilakukan sambil dengan bunyi ngos-ngosnya ya. Nah, ini dilakukan kenapa? Karena untuk menyesuaikan diri dengan hewan yang suhunya normal kembali. Sehingga dengan A, berendam di air, salah ya. Yang benar adalah menjulurkan lidah kan. Berarti B adalah benar. Kemudian C itu adalah salah dan D adalah salah, maka jawabannya
Pinus memiliki daun kecil dan runcing seperti jarum, bertujuan untuk daun pada pinus itu adalah seperti jarum, runcing-runcing kecil seperti jarum yang digunakan untuk mengurangi penguapan ya, karena tempatnya di tempat yang panas. Maka kata kuncinya adalah untuk mengurangi penguapan. Untuk itu mari kita cek ya A, B, C, D-nya. Mengurangi penguapan, betul ya, sesuai dengan kata kunci yang ditulis di sebelahnya itu. Melindungi diri, salah. Menghambat fotosintesis, memudahkan proses penguapan, salah juga. Jadi jawabannya adalah yang A.
Lanjut pada nomor 18 ya. Perhatikan tabel berikut: nomor, kemudian nama hewan dan cara adaptasi. 1. Cumi-cumi memancarkan cahaya. Ya, cumi-cumi malam hari itu memancarkan cahaya agar makanannya itu pada mendekat ya. Berarti betul ya di sini ya. Nah, yang berikutnya belalang sembah. Apakah mimikri? Belalang sembah itu adalah berkamuflase, bukan mimikri. Burung kolibri paruh panjang dan runcing. Betul, karena dia menghisap nektar. Ayam kaki berselaput. Salah, yang berselaput itu adalah bebek. Sehingga jawaban yang benar itu adalah 1 dan 3. Maka yang B. Nomor 19. Bebek mencari makanan di lumpur, maka menyesuaikan diri dengan titik-titik. Nah, bebek itu makanannya adalah cacing di lumpur, sehingga paruhnya itu berbentuk sudu dan bergerigi karena digunakan untuk menyaring makanan ya. Kata kuncinya adalah itu, tolong diperhatikan ya. Maka kita cocokkan A, B, C, dan D. A. Paruh bersudu dan bergerigi, benar ya yang saya uraikan di depan tadi. Paruh panjang untuk menyedot cacing, salahnya adalah paruh panjang harusnya bersudu. Memiliki paruh yang runcing, salah, paruhnya pipih. D. Memiliki labirin bernapas di lumpur, salah, karena dia tidak tinggal di lumpur. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Ya, kaktus ya. Materi sudah saya taruh di sebelahnya. Nah, pertanyaannya adalah batang yang kaya akan jaringan spons berfungsi untuk apa? Kita lihat materinya. Batang berjaringan spons itu untuk menyimpan cadangan air. Nih ya. Jawabannya adalah menyimpan cadangan air nanti ya. Kita cocokkan A, B, C, dan D. A. Melindungi diri dari pemangsa, salah. Ini adalah fungsi dari durinya. Menyerap air, ini akar panjangnya. C. Mengurangi penguapan, ini lapisan lilinnya. Sekarang yang D. Menyimpan cadangan air. Jadi jawabannya adalah yang D. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Adalah gambar gurita. Pertanyaannya, hewan ini melindungi diri dari pemangsanya dengan cara bagaimana? Nah, ini materinya ya. Cumi-cumi dan gurita itu memiliki 8 tentakel untuk berenang dan meluncur di air. Terus memiliki cairan tinta disemprotkan ke musuh untuk melindungi diri. Maka kita lihat yang A, B, C, dan D. Mengeluarkan bisa beracun, bukan bisa beracun yang dikeluarkan ya, karena pada materi itu adalah cairan tinta ya. Kemudian ini yang salah adalah ya, mengeluarkan bisa beracunnya. Menyemprotkan cairan tinta, betul. C. Menjulurkan tentakel, bukan menjulurkan ya, tetapi digunakan untuk meluncur. Kemudian D. Meluncur cepat menerjang musuh. Meluncurnya ini untuk melindungi diri ya, jadi dia munculnya ke belakang. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 23. Tumbuhan yang memiliki kesamaan menangkap serangga untuk memenuhi nitrogen adalah, jadi ini adalah tanaman-tanaman insektivora atau tanaman-tanaman yang membutuhkan nitrogen dengan cara menangkap serangga. Siapa? A. Kantong semar, rafflesia, dan bunga bangkai. Bunga bangkai yang salah, karena bunga bangkai ini mempunyai bau yang tidak sedap untuk membuat lalat untuk membantu penyerbukan. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. B. Venus, embun matahari, dan kantong semar. Betul. C. Embun matahari, kaktusnya yang salah, eceng gondoknya yang salah juga ya. Kemudian D. Keladi, drosera, tanaman bakau. Itu yang salah adalah yang keladi sama tanaman bakau, sehingga jawabannya adalah yang B.
Tanaman yang menggulung daunnya saat siang hari yang panas adalah, jadi di sini pokok pertanyaannya adalah menggulung daunnya pada saat siang hari yang panas. Nah, siapa saja itu? Padi, kemudian tebu, gandum, dan pandan, ya. Inilah tanaman-tanaman yang menggulungkan daunnya di siang hari untuk mengurangi penguapan. Nah, kita cocokkan dengan A, B, C, dan D-nya. Kelapa di sini salah, pandan betul, pisang salah, ya. Kemudian yang B, padi betul, gandum betul. Nah, palemnya yang salah. Yang C, jati, mahoni, dan mindi adalah tanaman yang menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Sementara yang D kita lihat tebu, padi, dan tebu. Berarti sama ya, tebunya ada 2, berarti itu betul ya. Maka jawaban yang betul ada di D. Nah, paham kan anak-anak? Nomor 25. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk. Nah, kita lihat gambar pada unta ya. Unta itu mempunyai punuk ya untuk menyimpan cadangan makanan yang berupa lemak ya. Nah, untuk itu kita cocokkan A, B, C, D-nya. A, menyimpan cadangan air. Nah, salahnya adalah air. Harusnya cadangan lemak atau makanan. Kemudian yang B, menyimpan cadangan lemak. Betul ya, karena sesuai dengan konsep yang di bawah, bahwa punuk unta itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan atau lemak. Kita lanjutkan ke C dan D. C, mengurangi penguapan. Salah ya. Kemudian yang D, melindungi dari panas. Salah, karena yang melindungi dari panas adalah rambut yang tebal sama kulit yang tebal pada unta. Nah, demikian anak-anak pembahasan 25 soal tentang adaptasi. Semoga kalian semakin paham.